lebih memikirkan ke arah stopper dari RRQ. Cowok jungler. Walaupun yang bukan kita inginkan, Iya. tapi mungkin itu yang dibutuhkan oleh tim RRQ. Yap. Karena gak tahu kenapa, aku melihat kalau misalnya linknya Albert juga tidak bisa dibekuk. Jadi why not untuk mencoba menurunkan assassin. Well. Lihat, dengarkan Momochan. Di atas Onyx di atas langit masih ada Onyx. Iya. Apakah itu akan menjadi kenyataan untuk di match kali ini? Apakah bahkan sang raja dari segala raja tidak mampu mendapatkan 1 poin pun atas tim Onyx Esports? Atau bahkan sebaliknya? Ini dia, mari kita saksikan game kedua. The Royal Derby, MPL Arena. Minta tepuk tangannya! Apakah memang Raja Langit masih terlihat kuat sampai di minggu yang kedua kali ini, atau justru RRQ mereka masih dengan posisi yang dimana mereka juga nggak bad performance banget di minggu pertamanya. Namun ketika bertemu dengan Onyx, memang harus diakui Onyx adalah lawan yang tangguh. Dan Suns ngebawain drop mid-nya. Oke, sementara Keyboy coba untuk menahan posisi di area bawahnya Skylar. Dan kali ini dengan posisi cewek pun masih bisa untuk memaintain range dari kedua god lanernya. Dan Keyboy sudah mulai terlihat dengan babysit yang dibawakan ke area bawah. Clay bersama dengan Suns. Ingat nih Power of Nature yang memang tidak sesakit dulu. Kairi. Hampir saja bisa untuk mendapatkan satu buah Little Wanderer, namun masih bisa diamankan oleh seorang Albert. Dan Skylar harus agak bermain lebih sabar dari RRQ. Terutama kalau memang mereka mau untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Mereka harus benar-benar bisa kasih space di area bawah. Lemon dan juga Boots. Ini bakal jadi Infinity Wars ya kalau di area atasnya ya. Sementara Sun bakal bermain untuk lebih cepat. Clear lebih cepat, bermain lebih agresif dari rotasinya. Sementara Albert, dia bisa untuk sedikit mengganggu di area bawah. Dan cewek harus bersabar dengan adanya pemilihan Cloud yang kita tahu Cloud ini masih butuh item, butuh stack. Skylar, apalagi yang kita tahu Kari sekarang juga udah kemarin sempat kena nerf. Jadi Kari tidak akan sesakit early di seperti dulu ya. Sementara di area atas kali ini Boots udah mulai mengganggu. Mengganggu sekali, tapi Lemon masih coba untuk melakukan one man situation. Suns mundur ke arah belakang. Watchers bahkan mau tidak mau dikeluarkan oleh seorang Suns untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan membuat Albert kali ini bakal lebih bebas. Atau bahkan ada informasi yang bisa didapatkan, tidak ada Watchers. Tapi lihat Kimo di sisi sebaliknya. Retribution di tangan seorang Albert membalikkan kembali keadaannya. Berbanding di game sebelumnya dengan perfect turtle, tapi RRQ kali ini mencoba untuk membalikkan kembali keadaan yang mereka miliki. Yap, dan sementara kita akan melihat dari pergerakan kedua belah tim, mereka bisa dibilang cukup pasif. Belum ada first blood juga yang didapatkan dari kedua belah tim. Bermain lebih berhati-hati meskipun metode pick off bisa dibawakan oleh RRQ, namun Finn belum bisa mendapatkan target yang diinginkan. Sembari menunggu mungkin rotasi yang bisa dibawakan oleh Skylar juga. Coba untuk melakukan clear cepat di area bawah, sementara Suns masih cukup disiplin dengan adanya rotasi minion yang langsung di clear begitu cepat. Sementara Albert dengan retribution. Bahkan dia pakai retribution. Iya, dia ambil. Ya. Watcher telah dikeluarkan. Mundur ke arah belakang. Kairi juga tidak mau kehilangan satu jungle yang sama sekali. Depan sana para pemain dari tim RRQ. Melihat adanya Keyboy. Rough wave. For defensive. Mau tidak mau harus dikeluarkan. Karena kalau tidak, Keyboy ini cukup berbahaya. Terperangkap di depan sana. Jauh juga ya nyebrangnya. Sampai dari situ ke bus bisa ya. Dari logo yang ini ya. Gua hafalin nih. Ini gua hafalin. Dan ini dia. Prediction 3-3 untuk Talent Indonesia. 2 untuk Onyx, KB dan juga Momochan. Ranger Maskara RRQ. Sedangkan dari tim English Dash. 1 Onyx Esports dan 2 untuk RRQ. Yang aku concern sih sebenarnya posisi dari Clay sih di sini. Yang bisa dipanis oleh 2 pemain dari Onyx. Dan
tentu tanpa alasan juga yang bisa kita lihat. Mereka ngepick ke arah Cloud dan juga ke arah seorang Kadita. Jadi posisi dari Clay yang benar-benar harus di cover habis-habisan. Kalau memang RRQ, mereka nggak mau tentunya tumbang dari segi efek CC-nya, slow effect, immobilize dari Reward Manipulation. Alright, tapi Turtle sudah balik lagi ke Land of Down. Turtle yang pertama didapatkan RRQ, akankah mereka mendapatkan Turtle yang kedua kali ini? Para pemain dari tim Onyx nampaknya mereka udah harus tahu kalau dari seorang Lemon masih berada di arah top lane. Mungkin agak sedikit terlambat untuk membantu para pemain dari tim RRQ untuk melakukan team fight di arah Turtle yang berikutnya. Albert membuka posisi dari tim Onyx Esports, masih belum ada yang melakukan responsif. Tapi terbuka dari Sans, mendeteksi posisi di depan sana. Lemon akan menjadi satu buah tumbal. Bos garis depan akan watch out! Meng-cancel semua pergerakan dari cewek. tim RRQ. Clay di arah belakang, mencoba ditumbang begitu saja bersama dengan suara skala. Dan bahkan di sisi terbalik Albert ditumbangkan. Dan bahkan hilang begitu saja. Lemon berhasil mendapatkan Kairi. Lihat outplay dilakukan bersama dengan satu publik yang lagi for triple kill. Lemon memaksa menunjukkan seorang Sun dan bakal coba berhasil mendapatkan satu buah triple kill harusnya. Dikejar sama seorang Dapat triple Lemon. kill. Oh, gagal. Yes, dapat. Lemon. Di sisi lain mungkin kita terlalu berfokus ketika Albert tumbang. Dan bahkan dengan total yang didapatkan oleh Onyx. Namun di sisi lainnya Lemon. Lagi-lagi. Primal Ward dia keluar, dia langsung melibas 3 pemain dari Onyx. Alright. B-Boy terdeteksi begitu saja dan dia harus respect dengan apa yang dimiliki dari tim RRQ. Para pemain dari tim Onyx mereka mulai harus coba fokus ke arah satu posisi yang mungkin cukup mahal. Mereka udah mulai harus fokus ke arah Skylar. Skylar udah berhasil mendapatkan satu buah assist. Ingat, farmingannya juga belum dihentikan sampai saat ini. Tapi, sedangkan Skylar, Rafael tidak berhasil mendapatkan seorang Skylar karena tidak ada satu buah Petrify Game dan Keyboy berhasil selamat dari sebuah real world manipulation. Tapi dibalik itu semua mereka harus kehilangan satu buah turret memuncak. Ya, tapi kalau kita bahas dari segi emblem tadi ya, cukup menarik karena Lemon bawain Tenacity. Tapi Tenacity-nya ini bisa dibilang dia hanya mengambil satu buah talentnya aja. Cukup menarik. Alright, Dan dari segi item? segi item, kalau kita ngelihat memang Lemon akan lebih berfokus untuk item defensif ya. Dengan satu buah dominance ice still like play, tapi Devon Jasper pertama wajar. Dibalikan kembali kanan di pinggiran tim RRQ bahkan Finn. Kali ini mereka terperangkap. Albert? Mencoba untuk mengorbankan seorang Sans. Masih menjadi keuntungan untuk tim RRQ. Pertukaran 1 untuk 2. Kairi is coming up. Menuju ke arah seorang Deden from Bogor dan ternyata terperangkap di depan sana. Kairi. Dan lihat Keyboy menggocek. Roamnya, itemnya aktif. Lemon mencoba untuk menangkap dan gagal. Ini dia, Lionel Keyboy berhasil mengacak-acak backline dari tim RRQ. dan satu buah golden staff di tangan cewek. Onyx mereka berfokus untuk mendapatkan satu buah turret objektif di area bawah. Kembali RRQ memang sibuk tadi mengejar ke arah seorang Keyboy. Alright, Lemon di garis depan seperti biasa akan coba untuk memberikan badannya wall setelah dikeluarkan bersama dengan satu blessing duet. Bocor. Lemon still survive. Lemon. Dibalikan kembali kanan tapi retribution yang sangat mahal didapatkan oleh seorang Kairi. Albert terperangkap tidak bisa diselamatkan kembali karena Kairi tidak berhasil menumbangkan Albert. Tidak nyala, kita lihat dari posisi high end drive-nya membuat Albert still survive dengan anti Quiras yang harusnya masih jadi Dreadnought armor. Masih Dreadnought harusnya. Iya belum jadi ya. Belum jadi anti Quiras seingat aku. Di cek item yang pertama tadi kita ya. Itu harusnya satu kali sahabat lagi hilang. Dan mungkin posisi dari Kairi dia udah tidak memiliki Coach Shadow ke arah belakang. Dan sayangnya dia nggak menggunakan Killing Spree. Kalau dia pakai Killing Spree, dia mungkin bakal coba dive in, dapetin point kill, dia mundur ke arah belakang, masih ada moving speed. Tapi kan ini dia pakai high end drive. Gila, tapi itu Lemon hampir sih. Hampir membuat kita kembali amazed dengan performa dari editnya. Dan itu waktu yang cukup lama banget sebenarnya Lemon berusaha untuk kasih poke damage. Itu hitungannya memberikan bantuan poke damage dari pemain-pemain RRQ biar setidaknya Onyx ini nggak terlalu memberikan pressure dari tim fight 5 lawan 5-nya tadi. Oke, lihat tim Onyx kali ini. Mereka sudah mengungguli dari 1.300 gold yang mereka miliki. Bahkan dari tim RRQ. Mereka masih mau coba agresivitas dan satu. Mungkin Finn harus lebih sabar untuk menggunakan satu body different judgment ya. Lihat, coba dipaksa. Watcha telah dikeluarkan. Ada Lemon di sana mencoba untuk memberi tiket sedikit permainan dari tim RRQ. Lemon terperangkap.
Lemon mencoba untuk selamat tapi Kelly Spray. Roughway plus Blazing Duet. Memporak-porandakan backline tapi lihat Duel Dragon dia terbang. Albert terbang. Masuk perangkap dari sang landang. Gak bisa diselamatkan kembali dari pergerakan dari seorang Boots yang terperangkap di depan base. Sorry, turret dari tim RRQ. Oh masih mau lebih. Oh, sustained fight. Masih ada Kairi, menuju ke arah belakang, Blazing Duet lagi dan lagi cewek. Memberikan distraction dan Keyboy menutup tim fight kali ini dengan tumbangnya seorang Skylar. Dengan posisi dari seorang cewek yang tadi memang setitik darah lagi. Namun Skylar pun akhirnya tumbang di tangan Keyboy. Tapi Dan shutdown. ya itu bakal dapetin gold yang lebih lagi tentunya untuk RRQ karena selama team fight cewek belum tumbang, dia dapetin 4 tadi dari segi KDA. Setelah menumbangkan satu lagi akhirnya bisa tumbang, di shutdown oleh pemain-pemain dari RRQ. Dan kali ini Onyx mereka Alright. mengungguli dari segi network di sebanyak 1.500, gak terlalu berbeda jauh. Masih bisa dikejar oleh RRQ. Tapi lumayan Dan sih lihat. shutdownnya. Dan lihat Onyx mereka fokusnya Dia tumbangnya Judgment kali ini juga ada seorang Sans masih coba untuk selamat tapi hilang dia lumat begitu saja. Power yang dikeluarkan untuk satu buah Sans ini benar-benar banyak banget soft skill yang dikeluarkan. Apakah mereka masih mau coba untuk team fight menuju ke arah Lord yang kali ini harusnya bisa dibalaskan oleh tim Onyx. Karena lihat terlalu banyak soft skill yang keluar. Putus di garis depan, ada flanking yang dilakukan. Surprise attack, Clay! Hilang begitu saja tapi The Wild Dragon mencoba untuk menutup seorang Kairi dan Zero Kill yang dikeluarkan. Clay ter-take down. Killing spree membuat seorang Clay hilang tapi lihat cewek dengan sangat bebas melakukan free hit di depan sana. Double kill didapatkan. Looking for triple kill, tapi Lemon mencoba untuk mencari. Ini dia, Kairi mencoba menghindari pergerakan dari seorang Lemon. Dan bahkan di arah sisi sebaliknya Skylar gak bisa mengungkap atau nggak bisa membongkar seorang Sans. Serem banget sih, dihantuin sama Lemon, dicari ya. Mana nih rumputannya nih. Wow, dan untungnya masih ada Coach Shadow tapi Lemon. Oh, Watch dikeluarkan begitu saja. Lemon versus everybody hilang begitu saja. Dan bahkan Kairi rata retribution double kill. Looking for triple kill. Dan ternyata unstoppable didapatkan oleh seorang Kairi. Shadow kill yang benar-benar membunuh para pemain dari tim RRQ. 15 kill. 4.000 gold difference di Lord yang pertama. Lagi-lagi membuat para pemain dari tim RRQ mereka tertinggal dari segi goldnya. Wow, dan ini bakal jadi bahaya untuk RRQ. Mereka yang awalnya ketinggalan 1.000 gold sekarang dengan ada tim fight yang dimenangkan 2 untuk 2. Tiba-tiba menjadi 3 pemain tumbang dari RRQ. Sekarang Onyx mereka mengungguli dari segi networknya 5.000 di tangan pemain-pemain dari Onyx. Dan bahkan RRQ mereka terpaksa untuk melakukan defense terlebih dahulu karena Lordnya berjalan di bawah. Terjadi saat what are you doing? Gak cukup berhasil di depan sana Kiba terberangkat. Duel Dragon pun bahkan udah dikeluarkan tapi Kiba masih selamat. Oh my god. Kiboy still survive in the bottom lane. Membuat tim Onyx tidak kehilangan apapun. Tim Onyx bahkan tidak ada kerugian dari segi tim fight yang mereka miliki. Dan bahkan untungnya dari RRQ mereka masih bisa untuk melakukan clear cepat ke area Lord di area bawah. Sehingga turret base-nya tidak pecah. Dan kalau kita melihat dari item in-game di menit ke-13 kali ini. 3 item untuk seorang cewek dan dia punya Wind of Nature. Bersama dengan 1 item lagi attack penetration. Jadi ini shield yang dimiliki oleh RRQ tentunya bisa ditembusi dengan damage yang dimiliki oleh cewek. Dan Skylar, masih jadi Corruption Strike. Dia masih butuh 1 lagi, mungkin Malefic Roar. Wind of Nature. Atau Wind of Nature. Wind of Nature udah jadi. Jadi mungkin lebih ke DHS. Diamond Hunter Sword. Karena ini garda depannya juga lumayan tebal dengan adanya Boots. Oh, ini Judgment again kepada seorang Sam mencoba di follow begitu saja. Sans survive. Boots juga di depan tapi lihat Blazing Duet drop cewek. Mengacak-acak dan bahkan membalikan kembali kanan di pikiran tim RRQ. Lemon masih versus everybody. Cewek ter-take down, jatuh didapatkan. Tapi double kill hanya bisa didapatkan oleh seorang Lemon. Sedangkan Clay berhasil menghindari satu bot Shadow dengan Winter Tracheon. Lemon versus everybody. Membuat tim RRQ masih bisa selamat. Karena Albert dan Clay, mereka cuma punya power untuk clear minion saja dengan minion yang datang di arah bottom lane. Ini trade-nya dari Onyx bisa dibilang ketika mereka udah tahu nih ceweknya maju ke area depan bukan sebagai eksekutor, sebagai initiator yang ngebantu dari segi poke damage.
mereka tahu mereka harus tumbangin juga Skylar-nya. Karena posisi dari cewek yang bisa terkena Earth Shatter oleh seorang Lemon, kemungkinan besar dia tumbang tuh cukup ya 50-50. Jadi ketika ceweknya ada potensi untuk ditumbangkan oleh RRQ, Onyx juga harus melakukan sama. Mereka harus ngincer ke arah Skylar-nya. Bahkan Kiboy lihat, dia sengaja menunjukkan batang hidungnya di depan sana untuk memberitahukan kalau seorang Albert ada gua di sini. Lo hati-hati. Tapi gila Dia sih. tetap berani loh. Lihat deh damage primal ward-nya Lemon pas dia keluar. Damage sakit banget ya. Damage-nya sakit karena cewek. Jadi mau gak mau Kairi-nya harus bantu untuk nge-supply damage. Biar Lemonnya ini bisa jadi 2 versus 1. Oh, di kamera enak lo nyender-nyender ya. Waduh, jadi pengen Kamu tadi juga nyender. Hah? nyender masih kan lah. Ya oke benar. Oke. Kalau gitu kita balik lagi ke lane of down. Di mana Albert yang membuka terlebih dahulu. Ada satu buah wall di depan sana. Woods tidak kenal takut. Ada Finn di garis depan. Dipecah sebentar dikeluarkan. Seperti ya sedikit miskomunikasi. Bukan menangkap seorang Kairi. Yang ditangkap malah Buttes. Terlalu keras untuk coba di all in. Dan ini informasinya sangat mahal. Didapatkan oleh tim Onyx Esports. Oke. Dan sementara Lord yang diperlukan banget sih sama RRQ kali ini. Dan mereka nggak boleh sampai kalah team fight dengan Onyx. Karena posisi sekarang 5.000. All in, Watson dikeluarkan, lihat Raven dekat line. Oh no. Didapatkan oleh seorang Kairi. Immortality Lemon pecah, mencoba untuk membalikan kembali keadaan dan bahkan hilang 2 player tim RRQ. Albert, 2 Dragon, masuk ke dalam kandang seorang ladang. Kairi berhasil menemukan seorang DD from Bogor. Albert akan menjadi orang selanjutnya. Retri bisa dikeluarkan. Para pemain dari tim RRQ mereka memporak-porandakan kali ini. Lihat, tidak ada lagi backline dari tim RRQ. Dan tadi ada seorang P yang bilang kanan turu gitu ya. Maksudnya RRQ turu gitu mungkin kali ya. Mungkin ya, tapi dengan kehilangan 2 pemain dari RRQ, lihat efek tahun dari Boots yang menghentikan pergerakan dari pemain-pemain RRQ ini yang jadi problem juga. Tapi efek ini sebenarnya terjadi karena Finn salah narik doang tadi. Ketika Finn salah narik Buttes, yang harusnya ditarik tadi sebenarnya Kairi. Cuma momentumnya Kairi langsung tarik bayangan ke belakang. Yang dapat Boots masuk ke arah bushnya. Posisi seperti itu informasi telah didapatkan. Gak ada defense judgment guys. Gas. Pasti kayak gitu mungkin. Iya, karena inisiasinya cuma dari Divine Judgment dari tim RRQ dan wow, cewek. Onyx sengaja ngebawa game ini menuju ke area late game. Di menit ke-16, cewek udah punya tech penetration tentunya. Dan apalagi dia punya Wind of Nature. Tinggal kalau memang Wind of Nature sudah digunakan, dia bisa langsung ngebuat ke arah Immortality. Yang bahkan kalau bisa kita lihat di sini inisiatornya bukan Kiboy ya. Inisiatornya selalu ada di tangan dari seorang Sun. Lemon masih berada di garis depan. Skylar mencoba untuk melakukan clear terhadap Lord dengan cukup cepat para pemain dari tim RRQ. Midnya tembus. Mereka mencoba untuk melakukan defense di depan sana. Ada konsil yang telah terlihat. Tapi Albert mau memberitahukan ada suara Kiboy di sisi top lane. Mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Rough Wave telah keluar. Kiboy terperangkap di garis depan. Tapi nampaknya Waktan mencoba untuk menutup tim RRQ hilang. 1-1. Lemon membalikan kembali keadaan dengan Skylar dengan damage yang cukup besar. Dan bahkan tim Onyx dengan 9.000 gold difference masih belum bisa menembus backline dari tim RRQ. Tapi ini Skylar juga udah mulai berasa nih dari segi damage-nya. Dan bahkan lihat Sans langsung respect dengan adanya satu buah anti-Quiras untuk menghalau damage yang perih dari seorang Skylar. Itu udah mulai harus di-respect sih. Iya Tapi sih. satu hal yang mereka harus ketahui. Belum ada The Way of Dragon yang dikeluarkan dari seorang Albert untuk menutup pergerakan Kiboy. Tidak akan cukup damage untuk menutup seorang Albert. Ini Oni kalau maksain kayak bisa dibalikin keadaannya sama RRQ deh. Sengaja lihat ditungguin oleh seorang Suns. Bener-bener di-trigger para pemain dari tim RRQ. Dengan adanya 10.000 gold difference. Bahkan Suns sampai berani duduk diam di depan sana memucahan itemnya silakan. Untuk dari segi item Skylar. Sebenarnya sama dengan seorang cewek. Cuma membedakan dia punya Wind Talker. Lebih menambahkan dari segi attack speed juga. Dan bahkan WON di tangan seorang Skylar. Dari Lemon udah punya immortality dengan seorang Albert. Dan tentunya Finn akan ngebuat satu immortality. 3 immortality di tangan RRQ. Sementara Onyx 2 immortality di tangan Sans dan juga dari seorang Boots. Jadi garda depannya Onyx ini memang yang harus ditembus sama seorang Skylar. Dan Albert punya chance sebenarnya untuk nyulik ke arah Kairi dengan satu buah Wave Dragon. Tapi biasanya yang kalau kita lihat Onyx ini mereka memang memaksimalkan posisi dari Suns untuk ngebuka dengan satu buah Wild Charge.
Dan Boots yang akan langsung nge-follow up dengan efek Town. Dan juga bahkan dengan adanya Appracial Ward. Dan Kairi biasanya masuknya ini di sisi-sisi terakhir. Eksekutornya dia bakal coba untuk ngincer ke arah pemain-pemain yang udah low banget. Alright, kalau begitu kita bakal lihat setup yang coba dilakukan oleh para pemain dari tim Onyx dengan 8.000 gold difference di arah depan sana. Albert mencoba untuk melakukan sedikit retribution terhadap seorang Kairi. Kairi pun juga sama, mencoba untuk melakukan sedikit gocekan dan membuat Albert kali ini mencoba all in terhadap Lordnya. Akankah didapatkan dan retribution from Kairi again and again, membuat tim Mararq kali ini tidak berhasil mendapatkan apapun di depan sana. Mencoba untuk mendapatkan saat dengan retribution-nya tidak bisa. Real world manipulation menutup seorang saat akhirnya. Mereka ada nafas sedikit untuk tim Mararq. Kairi. Kali ini di game dan bahkan di match yang kedua, Kairi belum terkalahkan dari retribution-nya. Untuk mengadu seperti itu, mungkin tim RRQ butuh waktu atau mungkin butuh zoning out yang lebih mantap lagi. Tapi ini Lord di menit yang ke-20 yang tentunya juga cukup keras. Dan pemain-pemain dari Onyx mereka udah melakukan sedikit pengusiran ke arah pemain-pemain RRQ yang dipaksa untuk pulang ke area base-nya. Melihat adanya seorang Butaspawn yang gak berani masuk ke dalam, para pemain dari tim RRQ, mereka nampaknya harusnya lebih pede dengan all-in siapapun yang akan masuk. Cuma, ada baiknya yang di all-in oleh para pemain dari tim RRQ sekarang adalah benar-benar orang yang punya peran sangat penting untuk tim Onyx. Entah itu cewek, entah itu Kairi. Karena mungkin kalau Sans, Keyboy, dan Boots, kayaknya mereka masih bisa handle sih. Iya, apalagi mereka masih punya immortality juga ya. Dan posisi dari Kairi dengan 16.000 goldnya. Blade of Heptasis, attack penetration dari 3 item. 9 total damage dari Endless Battle. Dan kalau kita lihat immortality baru ada di tangan dari 2 pemain Onyx, sementara dari RRQ ini masih dengan item yang sama dari kedua marksman-nya. Jadi sebenarnya Scalar mereka udah bisa ngimbangin juga damage yang dimiliki oleh tim Onyx. Tapi masalahnya kalau sampai Scalar-nya terculik, ini bakalan bahaya karena RRQ mereka nggak akan punya damage yang cukup. Kecuali Lemon bisa dapetin lagi Primal Rod-nya seperti tadi. Meskipun dia nge-build ke arah item defensif ya. Sebenarnya ada yang riskan sih dari Skylar. Dia tidak menggunakan immortality di menit ke-21 ini. Serba salah sih Ji. Full item, no immortality, dia tumbang sekali, RRQ bakal lumput. Dia nggak punya lagi ujung tombak kalau bukan Skylar. Mungkin. Cuma Skylar satu-satunya yang bisa meratakan para pemain dari tim Onyx lainnya. Dan bahkan Skylar gak dijaga sekali aja atau Finleng aja. Skylar itu bisa hilang. Oke, kita anggap Rough Wave-nya masih bisa di-counter pakai Purify. Tapi kan ada Kairi, ada cewek, ada Suns, banyak banget hal yang bisa langsung ke diving ke belakang. Sedangkan Skylar gak punya skill escape. Dia pakai Purify kali ini. Iya, betul. Dan cuma Phantom Step aja itu pun jaraknya masih bisa dikejar oleh Kairi. Tapi Oke, Way of Dragon dikeluarkan dari seorang Keyboy, masih bertahan di depan sana. Tidak mau terlalu terburu-buru, tapi informasi telah diberikan kalau Keyboy tidak ada Rafa yang mendekat belakang. Watchers! Lemon? Dan bahkan Lemon mencoba untuk mempertahankan dirinya di depan sana. Masih ada immortality yang pecah. Dan from Bogor mencoba untuk menyelesaikan sedikit team fight yang terjadi. Tapi Keyboy, Purify Gaming from Skylar akhirnya menghilangkan dirinya. Oh my god, immortality di saat yang tepat, tapi belum bisa menyelamatkan dirinya. Ini bencana untuk tim RRQ. Shadow Kill tadi keluarkan, berhasil menyelesaikan semua minion yang dimiliki dari tim RRQ. Kairi terperangkap, masih ada immortality, Albert pun hilang, dan ini bencana. The Royal Derby dimenangkan 2-0